Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke, selamat pagi Ipo Hunter. Nah, ini saya ngasih info ada perubahan nih guys ya, ada penambahan underwriter teman-teman ya di IPO-nya BACH dan IPO-nya EMI teman-teman. Nah, kalau yang lain sih sama, nggak ada perubahan dari underwriter ya. Kalau di EMI sama BAS ini ada penambahan underwriter teman-teman ya, yang kita bahas kemarin itu ada penambahan kayak gitu untuk saat ini. Makanya saya bilang kalau pesen IPO tuh pas udah offering aja. Karena kalau udah offering itu kan semua udah jelas, underwriter bisa ditambah, bisa dikurangi kayak gitu. Nah, kasusnya kalau di EMI ini sama BAS ada penambahan underwriter teman-teman. Nah, coba kita intip teman-teman ya penambahannya. Nah, untuk si BAS ini dia nambah ini ya, yaitu PO guys, pilar emas sekuritas teman-teman. Nah, kemarin waktu di book building cuma ada AO ya. Nah, di sini apa namanya, dia nambah PO guys. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, dia dealnya di tengah-tengah ya harganya untuk si BATS ya. Waktu itu 400 sampai 500 kalau nggak salah ya. Di sini 442 berarti di tengah teman-teman ya untuk si PO BATS. Nah, ini yang terafiliasi sama Jarum ya kalau nggak salah ya guys ya. Nah, di sini kita cek ya, kita intip si PO ini teman-teman. PO ini terakhir ngipoin si Cegas dan PJHB dan semuanya itu naik lumayan tinggi teman-teman. Nah, coba kita intip teman-teman di sini untuk Cegas. Di sini kita lihat Cegas. Oke. Nah, Cegas di sini si PO itu 100% guys. Jadi waktu IPO Cegas itu pilar emas atau PO itu ngunderwaterin sendiri aja ya guys ya di situ. Nah, coba kita intip teman-teman ya di sini guys untuk si Cegas waktu di hari pertamanya. Di sini kita lihat mayan ya guys ya. Tuh, arahnya mayan lah ya, ijo-ijo mayan gitu untuk si Cegas. Oke, terus yang kedua teman-teman di sini yaitu PJHB ya. Kalau PJHB ini arah berjilid-jilid guys. PJHB ini kayaknya juga si PO 100% nih arah berkali-kali ya, 5 kali. Dan di sini si PJHB itu di sini si PO 100%. Nah, berarti PO ini adalah underwriter yang bagus, teman-teman. Udah 2 kali yang terakhir nge-win itu arah berjilid-jilid ya. Terutama di PJHB kayak gitu. Jadi is okay. Ini nilainya mungkin ratingnya 9/10 lah untuk si PO ini ya. Kita tapi contohnya baru 2, teman-teman. Nah, untuk awalnya si AO guys, AO itu UE-nya kurang bagus guys. Di sini kita lihat di sini banyak banget dia udah ngipoin banyak ya. Cuman di sini ada yang nggak arah guys, arahnya cuma sekali kayak gitu. Ya ini yang lama-lama banget tuh arah 2 kali. Sebenarnya sih si AO ini kurang bagus. Ya, saya ngomong jelek ya, kurang bagus teman-teman si AO ini. Lebih bagusan PO. Jadi iya semoga aja sih PO-nya lebih banyak nih jatahnya teman-teman nantinya. Tapi kalau kita intip di di apa namanya prospektus dia belum ada teman-teman. Masih waiting ya. Masih belum ada guys ya untuk semoga aja PO-nya dapatnya lebih banyak ya teman-teman. Kalau PO-nya lebih banyak sih ini berarti oke banget nih IPO ini teman-teman ya. Kayak gitu. Jadi it's no problem untuk penambahan IPO, penambahan underwriter di saham BATS itu malah positif guys. Dan semoga aja saya malah berharap si PO ini dapatnya jauh lebih banyak untuk jatah underwriternya kayak gitu daripada si AO. Kayak gitu teman-teman ya untuk si BATS. Nah, oke yang kedua yaitu saham EMI. Nah, EMI ini nambah apa namanya 2 lagi. Nah, ya kemarin itu kan OD sama RB ya. OD sama RB sekarang nambah RS dan IN. Nah, IN ini dia ngipoin yang baru-baru ya, teman-teman. Baru-baru di sini yang baru-baru apa? Udah lama semua nih, guys ya. Udah lama semua, teman-teman ya. Bukalapak udah lama juga ya. JAR nih kayaknya sih kita lihat JAR ya. Kita lihat JAR dulu teman-teman si IN ya. JAR. Kita lihat JAR. Fajar. Nah, IN itu di sini ya. 27. Wow, dia pemegang terbanyak juga sih JAR ya. Si IN ya. Oke, arah 3 kali. Terus ASPI, kita lihat ASPI teman-teman. Nah, kita itu kalau ngomong jelek sama enggak, itu teman-teman harus lihat persentasenya, guys. Kalau OW yang bagus terus jatahnya cuma dikit ya dia juga nggak bisa ngapa-ngapain, guys. Nah, ini kalau kita lihat di sini menguasai juga nih Investindo, guys. 50% nih di saham ASPI. Tuh.
ARA 3 kali. Jadi kita lihat satu lagi ya, yaitu UFO. Ini udah lama banget nih UFO nih. UFO ini udah lama banget teman-teman. Dia IPO di 2021, udah lama. Nah, kita lihat di sini dia juga menguasai, guys. Jadi sebenarnya si IN ini dia penguasa ya sebenarnya teman-teman ya. Jatahnya paling banyak. Dan dia UFO ARA 6 kali. Ini bagus, guys. IN ini bagus, teman-teman. Kalau kita lihat di stories tuh bagus. Cuman dia lemahnya di MTEL nih. Nah, kita lihat MTEL si IN berapa ya? MTEL itu merah ya, guys ya, waktu IPO. IN mana IN? Cuma 0,000. Ya, berarti benar, guys. Berarti si IN ini termasuk underwater bagus. Mungkin nilainya mungkin 8,5 atau 9/10 lah. Kita lihat di sini yang jelek itu IN dapat 0,0 doang. Yang lain sih kalau yang dia menguasai dia bisa ARA. Jadi bagus, guys, penambahan UE si IN ya. Nah, kalau si RS ini agak kurang bagus, teman-teman ya, Juli nih, guys ya, di WMUU. Oke, kita lihat WMUU yang ARA 2 kali nih. Kita lihat WMUU. WMUU si Yule 0,37 ya, dikit ya. Terus yang lain tuh merah semua, teman-teman. NSS ini naik setelah IPO ya, kayak gitu. Jadi UI ini kurang bagus, teman-teman, si Yule nih ya. Nggak ada yang ARA ya, kayak gitu. Tapi dia kayaknya nebeng semua, guys. Ini nebengan semua nih, UI tebengan lah, UI nebeng ya, bukan UI pemimpin. Kalau ini UI pemimpin, teman-teman. Kalau ini UI tebeng, UI nebeng kayak gitu. Nah, RP juga kita bahas kemarin, ini belum ada historis baru ya. Kalau OD ini ya udah ngipoin banyak, cuman kebanyakan dia juga agak kurang bagus, teman-teman. Malah justru kalau misalnya nih si M ini dikuasai oleh IN lagi nih malah bagus, teman-teman, kayak gitu. Nah, tapi di sini belum kelihatan ya, guys ya, untuk si MI masih waiting for offering untuk jatah dari si ini IN ini belum tahu berapa. Kalau misalnya nanti jatah IN-nya tuh yang paling banyak, itu malah yang paling bagus, guys. Kayak gitu. Tapi kalau yang jatah paling banyak tuh OD atau mungkin RS itu berarti kurang bagus. Nah, kalau RB ini kita belum tahu, guys, karena belum ada historis. Nah, semoga aja kita berharap ya di IPO MI ini si IN tuh dapat paling banyak, teman-teman, nantinya. Terus untuk si BATS yang dapat banyak itu yang pilar emas atau PO kayak gitu, teman-teman. Nah, gimana? Jadi untuk penambahan underwater sih sebenarnya si BATS positif, untuk si MI ini yang negatif itu cuman di Yule aja, teman-teman, kayak gitu. Kalau IN sih bagus. Nah, gimana? Apakah kalian udah pesen nih untuk 2 IPO ini, teman-teman? Nah, pesen terakhir hari ini ya untuk si IPO JEC dan Jelly hari ini terakhir. Kalau yang lain masih bisa besok-besok. Oke, thanks teman-teman udah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya, teman-teman. Cuan, we be getting money. Cuan.